Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari akuntansi B akan menjelaskan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Untuk yang pertama ini ada ICQ. ICQ yang sudah diisi oleh Lita dan sudah dijalankan dan sudah menjalankan internal control dengan baik. Untuk yang pertama ini ada penjualan. Penjualan ini semuanya ya. Untuk lalu ada ICQ yang kedua. Ini juga rata-rata A, rata-rata iya. Dan untuk yang di 12 ini, penjualan di nomor 12 ini, apakah penjualan tersebut dibawa untuk ini prosedurnya sama dengan penjualan kredit. Dengan penjualan kredit yang pertama itu ada penjualan tunai, itu ya. Penjualan cash on delivery atau COD, itu ya. Penjualan kepada karyawan tidak relevan. Penjualan barang BS tidak relevan. Yang 13, bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa yang A, hasil penjualan benar diterima dengan baik, itu tidak relevan. Yang B, dibukukan sebagai seharusnya, itu juga tidak relevan. Lalu untuk yang ke-14, apakah nota kredit terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak, itu tidak. Yang B, diotorisasi oleh orang tertentu, itu ya. Belangko yang belum digunakan terkontrol dengan baik. Lalu untuk yang ke-15 hingga ke-17 ini semuanya ya. Untuk ICQ yang ketiga, yang ke-18 dan 19 juga ya. Lanjut masuk ke piutang. Untuk ke piutang juga rata-rata iya. Untuk yang ke-21 ini, apakah pencatatan di kartu piutang sering bergilir? Itu tidak. Terpisah dari yang menyediakan buku besar, itu ya. Apakah kartu piutang perlangganan secara periodik diteliti mengenai yang A, pelanggan yang sering terlambat, itu tidak. B, bukti adanya salah pembebanan, itu tidak. Yang C, bukti adanya pelunasan sebagian, itu ya. Bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan, itu ya. Yang terakhir, sesuatu ketidaklaziman, itu tidak relevan. Untuk yang ke-23, apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran atau statement of account kepada pelanggan? Bila ya, A, dicocokkan dengan kartu piutang oleh orang yang tidak berhubungan dengan penerimaan uang, pengeluaran uang, dan nota kredit, itu tidak relevan. Yang B, terkontrol atas kemungkinan dirubah sebelum dikirim, itu juga tidak relevan. Yang C, dipuaskan atau dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang, juga tidak relevan. Lanjut ke ICQ yang keempat, yaitu dari nomor 24 hingga 27 itu ya. Sedangkan yang ke-28, apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang yang sudah lama jatuh tempo di follow up, itu tidak relevan. Lalu untuk 29, apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang, itu ya. Yang ke-30, apakah untuk penagihan dibuatkan bukti ilustrasi? Bila ya, apakah kwitansi tersebut memiliki nomor urut cetak? Ya. Apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa terlebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? Itu tidak. Apakah bagian akuntansi memperhatikan nomor urut nomornya? Itu tidak. Selanjutnya yang ke-31, apakah penerimaan berupa cek mundur atau giro post date check diberikan kepada akuntansi? Itu ya. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kas dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima? Itu tidak relevan. Yang ke-33 dan 34 itu tidak. Selanjutnya di sini ada program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama ada piutang. Piutang terdiri dari piutang usaha yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau
and ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam visa batas atau competence and cut-off. Yang ketiga, cadangan piutang tidak tertagih dan atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, ada piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai atau presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Selanjutnya ada penjualan, dan dari yang pertama ada hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas atau accuracy, competence, and cut-off. Yang ketiga, ada hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau classification. Yang keempat, ada metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat atau accuracy. Yang kelima, ada hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai atau presentation and disclosure. Selanjutnya ada prosedur audit yang harus dilakukan. Yang pertama ada piutang. Tadi 1, minta daftar piutang usaha terdiri dari atas nama, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini sudah dilakukan. Terus yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini juga sudah dilakukan. Yang ketiga, ada lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ini juga sudah dilakukan. Di sini ada rasio perputaran piutangnya. Di sini ada tahun 2016 hingga 2018. Untuk receivable turnover 2017 itu rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Ini untuk penjualan 2017 sejumlah 30.621.597.850 dibagi dengan, untuk mendapatkan ini rumusnya piutang usaha 2017 ditambah 2018 dibagi 2 dan hasilnya 6,58 kali. Receivable turnover 2018 sama seperti 2017, hanya bedanya pada rata-rata piutangnya, yaitu piutang usaha 2018 ditambah 2019 dibagi 2. Untuk hasilnya 4,16 kali. Lanjut ke prosedur audit selanjutnya. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang pertanggalan neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini untuk indeksnya TOC1. Ke TOC1. Nah, di sini untuk TOC1 ini apakah sudah diperiksa bukti pendukungnya, bukti pendukung, otorisasi, footing, terus pemeriksaan pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Di sini sudah diperiksa semua untuk tahun 2018
tetapi untuk 2019 ini belum ada, jadi belum diperiksa, makanya ini di strip ya, belum di checklist. Dibuatnya oleh Wijaya, diperiksanya nama Anda untuk tanggalnya 14 Desember 2018, untuk tanggal diperiksanya 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lanjut ke prosedur audit selanjutnya. Yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Di sini untuk indeksnya itu EE. Ke sheet EE. Nah, di sini ada terlihat hasil konfirmasinya, terus perbedaannya yang pertama apa, yang kedua apa, terus untuk mendapatkan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 ini rumusnya jumlah per klien atau saldonya ditambah perbedaan 1 ditambah perbedaan 2. Untuk totalnya di sini ada 11.935.76.240 dan untuk perbedaannya perbedaan 1 di sini ada 44.900.000 dan untuk perbedaan 2-nya 11 juta. Dibuat oleh Wijaya tanggalnya 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama sendiri, nama Anda, tanggal 20 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lanjut ke prosedur audit. Ini berkaitan lanjut ke EE1. Untuk EE1 di sini saldo menurut konfirmasinya itu sejumlah 272 juta. Untuk mencari persentasenya ini, jumlah dari saldo tersebut dibagi tahun 2018. Kalau untuk presentasi tahun berjalan itu untuk presentasi tahun berjalan itu dibaginya sama total usaha 2017, sedangkan untuk presentasi tahun lalu untuk tahun lalunya yang 2018. Yang lainnya sama seperti yang saldo menurut konfirmasi untuk cara mencari persentasenya. Untuk EE2 juga sama saja seperti yang EE1. Ini untuk saldo menurut konfirmasinya itu sebesar 10.357.026.600. Untuk persentasenya ini dari ini D8 saldo menurut konfirmasinya dibagi D15 itu tahun berjalannya 2018. Kalau tahun lalunya itu tahun sebelumnya yaitu 2017. Lanjut ke prosedur audit. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang. Ini sudah dilakukan. Lalu yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di sheet EE. Sheet EE yang di
penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 dengan jumlah 11.935.073.240. Selanjutnya di sini ada perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini tidak dilakukan. Yang 9, uji pisah batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktor penjualan berupa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di PL11 ke PL11. Ini jumlah penjualannya. Ini tanggal pencatatan ke buku besarnya. Untuk 2018 sudah dicatat, sedangkan untuk 2019-nya belum dicatat. Dari PT ini yang nomor 1 sampai nomor 5. Belum ada dokumennya, jadi belum ada pemeriksaan. Selanjutnya itu ada teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini tidak dilakukan. Verifikasi apakah pencandangan piutang tata tagih sudah cukup memadai dan sudah dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini juga tidak dilakukan. Yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkan hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Roadmaps ini dilakukan. 13, buat daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini ada di sheet E. Dilihat dari jurnal koreksi. Jurnal koreksinya di sini saya membuat sheet sendiri. Di sebelah sini ini untuk sheet jurnal koreksi dari yang schedule E. Ini fotonya. Kembali ke sheet E. Ini ditemukan piutang usahanya terdapat debit pare debit 213 juta dan kreditnya 96.900. Untuk piutang lain-lainnya tidak ada. Jadi untuk per auditnya dengan total 12.192.73.240. Dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lebih mudahnya dilihat di E1. Ini lebih detail untuk kayak debitnya berapa, ini totalnya ini akan dipindahkan ke E yang ini. Begitu juga yang kreditnya ini totalnya. Lanjut. Selanjutnya ini prosedur audit pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini tidak diketahui di buku. Yang pertama ada periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Ini tidak diketahui. Lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau dengan buku besar. Ini juga tidak ada di buku. Periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Tidak ada keterangannya. Minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku, dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Tidak ada. Tidak diketahui juga.
Terus tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Terus yang keenam, untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Ini juga tidak. Lanjut ke penjualan. Siapkan schedule utama dari penjualan. Ini indeksnya PL1, close PL1. Di sini PL1 ini debitnya ke jurnal. Di sini untuk jurnal koreksinya ada di bawahnya. Di sini ada 3 jurnal koreksinya. Lalu dimasukin masing-masing ke sini. Ini untuk keterangan agar lebih mudah saat mencarinya. Jadi jurnal koreksinya ini untuk jurnal koreksi yang ke-1 dan ke-3, dan untuk yang kredit itu jurnal koreksi yang ke-2. Jadi debitnya di sini untuk penjualan 30 juta, kreditnya 180, per auditnya jadi 42 miliar 562 juta 87.000. Untuk returnya tidak ada. Lanjut ke prosedur audit. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini tidak dilakukan. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini ada di ARP 1.3 ke state ARP 1.3. Di sini untuk penjualan netonya per auditnya segini, per kliennya segini, jadi terdapat selisih 11 miliar 965 juta 236.150. Untuk keterangannya ini berarti naik dengan persentase 39%. Begitupun untuk selanjutnya, ini untuk tinggal dikurangi aja per klien, dikurangin per audit. Kalau minus berarti tandanya itu saldonya turun, keterangannya turun. Lanjut ke prosedur, kembali ke prosedur auditnya. Yang keempat ini meminta informasi ke pihak manajemen apakah siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini dilakukan. Keterangannya ada di buku. Untuk manajemen siapa yang berwenang untuk menetapkan harga jual. Untuk harga jualnya ini ditetapkan oleh bagian pemasaran. Lanjut, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur saat jalan, bukti penerimaan kas bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini ada di indeks TOC 1. Ini yang tadi, nih, biasanya bukti pendukungnya, otoritatif, footing, periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, buku besar ini sudah sesuai, jadi di checklist. Untuk 2019-nya karena belum ada dokumennya, jadi belum ada pemeriksaan. Lanjut, yang keenam, waspada terhadap
dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Ini tidak dilakukan. Lanjut, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan penjualan dan pengurangan atau potongan penjualan atas syarat-syarat. Syarat-syarat penjualannya ini ada di indeks TOC. Di sini terdapat kesalahan pada dokumen faktur penjualan nomor FP strip 231/12/18. Ini untuk kepada PT Krakatau faktur penjualannya. Jadi di sini itu kuantitas dikali harga satuannya itu kan 10 juta. Seharusnya itu kan 20.000. Jadi salah untuk kesalahan pada dokumen tersebut. Lanjut ke prosedur audit selanjutnya, ini ada waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsilasi penjualan menurut buku besar dan dilakukan menurut SPT masa PPN. Ini tidak dilakukan. Selanjutnya, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini ada di TOC 1. Di sini TOC 1-nya di bagian untuk kartu-kartunya. Di sini periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar, dan ini sudah diperiksa. Lanjut. Yang ke-10, waspada terhadap fitur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persamaan, piutang usaha, serta penerimaan kas dan bank sehubungan dengan rater penjualan tersebut? Ini ada di sheet PL1. Ke sheet PL1. Di sini terdapat di sini untuk daftar penjualan tidak ada perubahan. Dan untuk yang penjualannya ini ada debitnya 30 juta, kreditnya 180 juta. Kembali ke prosedur audit. Periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran kepanjangan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kotak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kotak tersebut. Ini tidak dilakukan. Yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu dilengkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi cukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Ini sudah dilakukan. Yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini ada di E dan PL1 untuk jurnal koreksinya. Setelah angka didapat, pindahkan ke bagian neraca yaitu A21 di sini. Kalau ada dipindahkan. Lalu untuk A22 tidak ada, dan untuk A31-nya ini dilihat dari PL1 yang jurnal koreksi. Atau bisa langsung dilihat dari sininya kan penjualannya yang mengalami perubahan. Jadi untuk di A31-nya berubah, untuk A32-nya ini juga nggak ada perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.